إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المسلمين, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan takwa dengan sebenar-benarnya, menjalankan segala hal yang telah Allah perintahkan dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang telah dilarang. Hakikat dari takwa bukan sekedar terucap di lisan, bukan sekedar hanya hayalan belaka, akan tapi diwujudkan dengan anggota badan berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang mulia dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari, diriwayatkan pula oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian ia mengatakan kepada beliau, "Idni wa aujiz." Berikanlah kepadaku nasihat, akan tapi persingkatlah dalam memberikan nasihat tersebut. Laki-laki ini minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihat yang ringkas lagi singkat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau memberikan nasihat kepada laki-laki itu. Beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Apabila engkau berdiri untuk salat, maka salatlah engkau sebagaimana salatmu yang terakhir. Salatlah engkau sebagaimana salatmu yang terakhir. Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Dan janganlah engkau berbicara dengan suatu ucapan yang mana kelak engkau meminta uzur atau meminta maaf kepada orang itu. Kemudian kata Nabi yang ketiga, wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Dalam riwayat yang lain disebutkan wajma'il iyasa mimma fi aidin nas. Dan cukupkanlah dirimu untuk tidak melihat dan tertarik terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa kenikmatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala, dan derajat hadis yang hasan lagi sahih. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nasihat yang pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seputar salat. Karena kunci dari kebaikan kehidupan seorang muslim adalah pada salatnya. Jika salatnya baik, maka baiklah semua perkaranya. Jika salatnya buruk dan berantakan, maka berantakan dan buruklah semua urusan hidupnya. Jika seandainya saat ini kita ingin mencari bagaimana caranya saya harus memperbaiki kehidupan saya, dari mana saya harus memulai untuk memperbaiki kehidupan saya, maka benar tidak ada hal yang lebih untuk diperhatikan untuk memperbaiki dan memperbagus kondisi kita adalah senantiasa salat, senantiasa memperhatikan salat,
memperbagus salat, menjadikan salat seolah-olah adalah salat yang terakhir untuk kehidupan kita. Apa pendapat Anda jika seandainya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada Anda tentang kapan Anda mati? Maka niscaya kita akan melaksanakan salat dengan sempurna. Kita akan berusaha melengkapi salat-salat kita, memperbagusnya, memperlamanya, memperindahnya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atasnya. Betapa banyak orang yang menginginkan untuk wafat dalam kondisi bisa salat, akan tapi ia enggan untuk mendirikan salat. Betapa banyak orang-orang yang muslim, akan tapi ia meninggalkan salat. Maka ingatlah, salat bagi agama kita ibarat tiang bagi sebuah bangunan. Jika seandainya bangunan itu tanpa tiang, niscaya tidak akan memberikan ketenangan dan kekokohan dalam kehidupan seseorang. Anda bisa melihat rumah Anda, jika seandainya tanpa tiang, Anda tidak akan pernah mau tinggal di dalamnya. Anda akan khawatir jika sewaktu-waktu rumah ini roboh, akan menimpa Anda dan membinasakan Anda. Lalu apakah kita pernah berpikir tentang salat kita? Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala hilangkan hidayah Islam dari hati kita, maka kemana lagi kita akan mencari hidayah tersebut? Maka tidak ada jalan keselamatan kecuali jalan itu telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang memiliki orientasi kehidupan berupa mendirikan salat, maka ketahuilah hatinya senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memuji orang-orang yang senantiasa berada di masjid, tidak. Akan tapi yang Allah Subhanahu wa taala puji adalah orang-orang yang ketika ia sibuk dengan urusan dunianya, kemudian Allah panggil untuk mendirikan salat, ia bersegera untuk salat. Ia bersegera untuk salat, ia tinggalkan semua urusan dunianya. Apalah arti kepentingan dari urusan dunia kita jika seandainya hal itu tidak memudahkan kita untuk salat? Apalah arti mobil mewah yang kita miliki jika seandainya tidak memudahkan kita untuk pergi ke masjid? Apalah arti kendaraan-kendaraan yang mahal jika seandainya hal itu tidak memudahkan kita untuk pergi salat? Apalah artinya kesehatan, waktu luang, harta, segala macam berupa nikmat Allah jika seandainya tidak memudahkan kita untuk mendirikan salat? Ingatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati salatuhu." Yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kepada seorang hamba adalah salatnya. Jika seandainya baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan, dan jika seandainya buruk, maka ia akan mendapatkan akibat keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Kemudian nasihat yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Dan janganlah engkau berbicara dengan ucapan-ucapan yang suatu saat engkau menyesalinya, dan bahkan engkau meminta maaf kepada orang yang telah engkau sakiti dengan ucapanmu. Lisan adalah anggota tubuh yang tak bertulang, akan tapi menjadi sumber utama dari dosa-dosa yang dapat mengotori hati kita dan menghancurkan serta membinasakan kehidupan seorang. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang ringkas, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Kata Nabi SAW, sungguhnya ada seorang hamba yang ia mudah, gampang berbicara dengan suatu ucapan. Dalam hadis yang lain ada lanjutannya, lam yulqi laha balan. Ia tidak memikirkan tentang ucapannya itu. Yang penting dia berucap dengan suatu ucapan yang ia inginkan. Lam yulqi laha balan. Dia tidak memikirkan apa akibat yang akan dia dapatkan. Maka Allah lemparkan ia ke dalam neraka jahanam yang mana dalamnya sejauh ufuk timur dan ufuk barat. Maka lihatlah azab bagi orang-orang yang senantiasa tidak menjaga lisannya. Ketahuilah keselamatan kehidupan kita di dunia dan di akhirat adalah pada lisan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa kunci dari semua kebaikan ibadahmu selama ini?" Maka Mu'adz berkata, "Allah dan Rasul yang lebih tahu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya dan mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza." Jagalah lisanmu ini. Jagalah lisanmu ini. Maka Mu'adz bertanya lagi, "Ya Rasulullah, fahal yakubun nasu 'ala an-nar 'ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bertanya, "Ya Rasulullah,
apakah manusia kelak akan diseret di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang tertelungkup, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka disebabkan karena lisannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana engkau wahai Mu'adz? Bukankah itu semua disebabkan oleh lisannya? Maka ingatlah bahwasanya lisan kita adalah sumber dari dosa. Oke, jika seandainya kita tidak berbicara dengan lisan kita, akan tapi kita berbicara dengan tulisan kita, dengan jari kita, maka itu semua pun memiliki posisi sebagaimana posisi lisan. Terutama di situasi seperti ini, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, di situasi yang serba panas seperti ini, yang harus kita lakukan adalah menjaga diri kita dan lisan kita. Di situasi menjelang pemilu dan yang lainnya, ketahuilah terkadang lisan tidak lagi dijaga. Terkadang lisan menjadi sumber dosa. Bukan hal yang harus dibahas, bukan suatu hal yang akan dibahas adalah permasalahan berkaitan dengan boleh atau tidak boleh berkaitan dengan pemilu ataupun apapun itu. Silakan Anda memilih siapapun yang Anda inginkan, tapi tidak boleh bagi kita untuk menjelek-jelekkan siapapun. Karena pada hakikatnya, jika seandainya Anda membicarakan manusia berupa keburukan-keburukan siapapun itu, dan itu ternyata benar adanya, Anda telah berbuat dosa bernama ghibah. Dan ghibah tidak akan diampuni oleh Allah kecuali Anda harus bertemu dengan orang itu dan Anda harus meminta maaf. Allah tidak akan pernah ikut campur dengan dosa itu. Allah tidak akan mengampuni dosa itu sampai kita meminta maaf kepada orang yang telah kita gibahi. Itu jika seandainya ucapan kita tentang orang yang kita tidak pilih atau orang yang kita benci, pasangan yang kita benci contohnya, kita gibah. Kan benar Ustadz, betul, itulah Anda telah berbuat gibah. Jika seandainya apapun yang kita ucapkan tentang paslon yang kita tidak memilihnya, ingatlah, dan ternyata ucapan itu tidak benar, maka itu berujung fitnah dan berat dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situasi seperti ini, janganlah kita menjerumuskan lisan kita kepada hal-hal yang sifatnya dapat membinasakan kita di akhirat. Apa itu? Kita menghibahi saudara kita semuslim, kita membenci saudara kita dengan ucapan-ucapan yang buruk. Ingatlah para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, alangkah beratnya lisan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun manusia menganggap ringan, akan tapi tidak di hadapan Allah. Setiap ucapan pasti akan tercatat. Apapun itu, besar ataupun kecil, berat ataupun ringan, ucapan yang benar ataupun yang salah, semuanya dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah lisan-lisan kita, jagalah tangan-tangan kita. Jangan memperburuk suasana, jangan memperkeruh keadaan hidup kita di dunia dan hidup kita di akhirat. Yang harus kita siapkan saat ini bukanlah banyak berkomentar, siapa ini, siapa itu, bukan. Yang harus kita tanamkan saat ini, sebelum terjadinya pemilu ataupun yang lainnya, Anda harus siapkan, apakah kita telah menyiapkan mental untuk taat kepada pemimpin yang akan jadi kelak. Ahlus sunnah wal jamaah adalah kaum yang pertengahan, senantiasa menyiapkan mental siap untuk taat siapapun itu. Selama dia seorang muslim, siap untuk taat. Kenapa? Karena Nabi SAW telah bersabda, wa in ta'ammara alaikum abadun habasyiyun, sekalipun yang merintahkan kalian budak hamba sahaya, siapkah Anda untuk mentaati pemimpin Anda? Bukan banyak bicara, bukan banyak berkomentar. Komentar dan pembicaraan kita tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak berpikir tentang akhirat? Apakah kita tidak berpikir setelah ini kita akan mati dan mempertanggungjawabkan setiap lisan yang kita ucapkan, setiap tulisan yang kita tulis, setiap kalimat-kalimat yang kita lontarkan? Ingatlah ma'asyiral muslimin, bisa jadi amalan kita pahalanya habis disebabkan lisan tersebut, disebabkan lisan yang dosanya tidak terampuni.
maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Jika seandainya kita sibuk untuk beribadah kepada Allah, sibuk untuk membaca Al-Quran, sibuk untuk mendirikan salat ke masjid berjamaah bersama kaum muslimin, sibuk pengajian, sibuk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah. Di saat banyak sekali orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya disebabkan situasi kondisi yang terkadang tidak kondusif, maka ingatlah semuanya akan kembali kepada Allah dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala mab'uusi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersikap qanaah dalam kehidupan. Mencukupkan diri dengan apa yang telah Allah beri. Karena sungguhnya Allah yang Maha memberi sedangkan manusia hanyalah perantara. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada manusia. Sumber kecewaan yang paling besar adalah ketika seorang hamba berharap kepada manusia. Ketika manusia berharap kepada sama manusia, apalah arti manusia? Manusia tidak akan pernah bisa memberi kepada kita berupa manfaat sedikit pun kecuali semuanya atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula manusia tidak akan pernah bisa memudaratkan diri kita sedikit pun kecuali semuanya atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ketetapan takdir telah Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Hamba berjalan di atasnya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah pada hari ini dengan nikmat yang telah Allah beri, kesehatan yang telah Allah beri, nikmat harta, makan, minum dan yang lainnya. Nikmatilah hidup kita dan bersyukurlah kepada Allah dengan menghantarkan nikmat itu digunakan untuk beribadah kepadanya. Jangan pernah kufur terhadap nikmat Allah dan jangan melihat kepada kenikmatan orang lain. Sesungguhnya kenikmatan orang lain sama halnya dengan diri kita, sama-sama sementara dan suatu saat pasti akan lenyap. Kehidupan yang terbaik bagi seorang muslim adalah kehidupan yang penuh dengan kesyukuran. Ketika diberi nikmat ia bersyukur, dan ketika diberi cobaan ia bersabar. Ketika ia berdosa ia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lalai ia senantiasa beribadah kepada Allah. Kenikmatan seorang muslim tidaklah lebih daripada itu. Karena sungguhnya di akhirat apa yang kita ambil dari dunia pada hakikatnya itulah yang akan kita bayar berupa hisabnya. Sebanyak apapun yang kita miliki saat ini, maka pasti akan datang hari di mana kita membayar hisab itu, banyak atau sedikitnya, bermanfaat atau tidak, berpahala atau dosa, maka semuanya ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang rajin dalam salat-salat kita, senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang menjaga lisan, senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang qanaah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan bersabar atas ujian dalam kehidupan ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'din ya qawi ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah wa aqimus salah.